Boleh apa tidak berwudu tanpa memakai pakaian? Kalau boleh dan tidak, boleh, cuma tidak sopan. Karena berwudu itu untuk menghadap kepada Allah. Bahkan Rasulullah terus Ali bin Abi Thalib, kenapa dikatakan Ali bin Abi Thalib itu punya gelar karramallahu wajhah? Wajah itu apa? Wajah. Karoma itu apa? Kemuliaan. Wajahnya dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena matanya tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Berarti bagaimana kalau mandi? Pakai sarung. Ada sarung khusus buat mandi. Kain khusus buat mandi. Apa biyen duwe kanca nek Singosari. Lek mandi pakai gitu, pakai sarung tipis. Dadi lek wis mari anu iki dibiorno, iki wis ana kalungan sarung maneh. Dadi sarung sing ngisor iki bior, sing ndukur terus mudhun. Selalu seperti itu kalau mandi. Repot aja nih. Tapi justru itu yang disukai oleh Allah. Jadi kita tidak boleh gampang-gampang buka pakaian, dalam arti buka aurat. Kamu kira Allah tidak bisa melihat kamu, bahkan melihat isi hatimu itu Allah sudah tahu. Jangankan kamu berpakaian atau tidak berpakaian, maka malulah kepada Allah. Utamanya kalau wudu itu pakai doa apa? Niat nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Loh, masih menyebut nama Allah. Kalau menyebut nama Allah di tempat yang harus bersih, jangan di WC. Ya, jangan di WC. WC dan kamar mandi itu tempat zinanya setan. Loh, setan kalau berzina di WC dan di kamar mandi. Itu. Makanya kalau mau masuk kamar mandi itu disuruh berdoa biar terlepas dari godaan setan. Di kamar mandi ada setan, malah tempatnya berzina. Jadi kalau kita ingat kepada Allah bahwa saya selalu diawasi oleh Allah, maka enggak gampang-gampang kita membuka aurat. Masih pengen duwe celana pendek. Saiki sekolah celana panjang ya. Enak. Lek biyen niku celana SD, SMP itu celana pendek. Nah, SD, SMP celana pendek biyen. Tas saya kira-kira 3 tahun atau berapa tahun ini pakai celana panjang. Itu sudah bagus gitu. Jadi jangan dibuka aurat sembarangan, apalagi buat wudu yang menyebut nama Allah. Niat mandi junub, nawaitul ghusla. Ghusla itu mandi. Nawaitul ghusla li rafil had, untuk membersihkan hadas akbar, gede. Li rafil hadasil akbar, untuk menghilangkan hadas besar, lillahi, atau ditambahi fardu lillahi ta'ala. Kenapa pakai fardu? Ya memang fardu. Apa artinya? Wajib. Kadang-kadang wong muni mandi wajib. Nah, kadang-kadang krungu ngono ya. Mandi jinabat, mandi junub, mandi wajib, mandi besar, terserah wis ngomong apa. Pokoknya tujuannya menghilangkan hadas besar. Kalau laki-laki setelah mimpi basah, kalau perempuan setelah apa? Menstruasi dan melahirkan, yaitu nifas, melahirkan selama 40 hari, terus keramas,
Biasanya 40 hari itu darah yang keluar itu sudah mampet. Kadang-kadang sebelum 40 hari itu sudah mampet, sudah kekuning-kuningan, bening ngono. Darah itu sudah tidak merah lagi. Nah, sebelum 40 hari, begitu 40 hari mampet, terus wanita keramas. Ibu yang melahirkan tadi keramas. Sudah dimulai kewajiban-kewajiban agama lagi, yaitu sholat, puasa. Jadi kalau waktu junub bagi perempuan itu tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa. Kalau sholat tidak perlu membayar nyauri, tapi kalau puasa perlu dan wajib nyauri. Terus bagaimana laki-laki yang junub ketika berpuasa? Misalnya, ini tahu pengalaman. Turu dek langgar, awan-awan mari ngaji, lah kok malah mimpi basah. Mari asar, mari sholat asar. Mari asar terus sholat. Mari asar, mari sholat asar terus ngaji 1 juz, terus turu ngeleset. Kati maghrib mimpi basah. Waduh, atus mana? Atus gede. Nah, bagaimana dengan seperti itu? Laki-laki yang junub, laki-laki yang junub itu tetap melanjutkan puasa. Tidak ada halangan puasa bagi laki-laki yang berjunub atau perempuan yang junub. Junub itu apa? Berhalangan atau berhadas besar, kecuali memang halangan bulanan koyok wanita haid dan melahirkan atau nifas. Kalau kita mendengarkan takbiran tapi belum waktunya itu boleh apa tidak? Boleh. Takbir apa sih? Allahu Akbar kan gitu ya. Lah tiap hari apa adzan ping 5. Ya, ada. Artinya takbir itu mengucapkan Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Berarti kita mengagungkan Allah. Cuma masalahnya lek durung wayahe takbiran koyo lagune takbiran biasa lek malam riyo ngono ki ya. Nah, itu kok gawe takbiran iku ya koyoke nggarai wong bingung. Iki kate riyo ta kan ngono malah. Durung wayahe. Lah lek epean seneng gawe lagu iku ndak apa-apa, tapi aja dibanterno. Saya gak bingung kancane. Ya, ndak apa-apa pean. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meneng dhewe ae ana. Loh, barangkali dari situ kamu bisa merasakan getaran-getaran di dalam hati ketika kamu mengucapkan Allahu Akbar, terus ternyata merondrewes nangis. Apa beberapa kali itu? Eling nang Allah ya Allah. Jadi mengucapkan kebesaran Allah, mengagungkan Allah, kemudian kita ingat kepada Allah sampai menangis. Boleh, tapi ojo dibanterno ketika belum waktunya takbiran. Oh, mengucapkan Allahu Akbar masa dilarang? Ayo. Kaidah itu apa? Kaidah iku hukum. Ya wis, ngono. Kaidah itu hukum atau boleh dibilang aturan. Kaidah sholat, aturan sholat. Kaidah puasa, aturan puasa. Apa aturan puasa? Apa aturan sholat? Yaitu hal-hal yang mengatur tentang puasa, hal-hal yang mengatur tentang sholat. Nah, apa ini? Misalnya apa yang mengatur tentang sholat? Apa saja? Ada syarat dan rukunnya, ada adab-adabnya sholat,
ada hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, itu namanya kaidah sholat. Juga sama kaidah tentang puasa. Ada syarat-syarat dan rukun-rukun puasa. Kemudian ada hal-hal yang mengenai puasa, sunnah-sunnah dalam berpuasa, makruh-makruh dalam berpuasa, sampai hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, itu namanya kaidah berpuasa. Jadi kaidah itu apa? Aturan. Kalau kita melihat uang di jalan, kalau kita ambil tidak dimasukkan kotak amal itu halal. Menemukan barang yang awet. Nah, ini ada barang awet dan barang tidak awet. Tidak awet itu apa? Golongan ini makanan. Ya, makanan pengen nemu roti. Paling kekuatannya roti sapiro? Seminggu paling ya. Seminggu wis basi, moro metu apa itu jamure kan gitu. Nah, itu langsung kamu makan saja. Sebelumnya tapi syaratnya orang menemukan barang, menemukan uang, baik barang yang awet atau barang yang tidak awet, itu kamu umumkan. Iki wae sapa? Iki wae sapa? Aku nemu iki. Nah, terus lek gak ono sing ngakoni, saumpama barang iku barang gak awet, ya kaya apa makanan, makan saja ndak apa-apa, halal. Lek nemu makanan. Misalnya ana wong nggawa roti ya diwadahi kresek, kresek iki pedhot, wonge gak ero. Wonge kadhe baleni maneh males, tapi pean sebagai penemunya maka wajib mengumumkan iki wae sapa. Aku nemu iki, sapa sing duwe iki? Nah, gitu. Itu untuk barang yang tidak awet kamu langsung boleh makan. Nah, sekarang bagaimana yang menemukan uang atau barang-barang yang awet? Kayak misalnya jam tangan, HP, uang. Itu kan uang barang-barang yang awet. Itu kata Rasulullah disuruh mengumumkan selama 1 tahun. Mendiamkan barang itu selama 1 tahun. Jadi pengen lek nemu duit, jarno dhisik duwike sampai jamuren setahun. Ya. Ya jarno aja ditukar-tukarno. Kita bukan tidak butuh duit, tapi kita harus lebih patuh kepada Rasulullah. Jadi dijarno setahun, kemudian tapi diumumkan dulu ya. Nemu duit, nemu barang, nemu apa ae, diumumkan dulu, kemudian nanti kalau sudah 1 tahun kok gak ono ae sing ngakoni, gak ono sing duwe, kamu boleh memiliki uang itu tapi dikeluarkan dulu zakatnya 20%. Umpama duwe 10.000, 20% ini pira? 2.000. 20% itu sama dengan 1/5. 10.000 dibagi 5 berapa? 2.000. Jadi kalau nemu duit 10.000, kamu diamkan dulu selama 1 tahun. Kalau 1 tahun itu belum ada yang mengakui setelah diumumkan, itu kamu boleh memiliki tapi ada zakatnya 1/5 atau 20%. Kamu berikan fakir miskin boleh, kamu berikan temanmu yang miskin juga boleh. Ya, paham? Ini wong nemu duit 1 juta. Berapa anu nih? 200.000. 200.000 selama 1 tahun kamu tidak boleh menggunakan uang itu. Disimpen tok tapi diumumno. Tapi lek duweke koyoke aku sing ngakoni kok ya. Lho dhuwitku wingi aku nggowo anu ae lak ngono.
Ono ae salik wong sing ngakoni. Kalau seandainya bagaimana kalau ada orang yang mengakui ketika kamu umumkan, nah harus dicari tahu dulu. Benarkah dia orang yang jujur ketika mengakui? Terus bagaimana ngeceknya? Kalau dia bohong atau jujur? Ya sementara kita menggunakan praduga tak bersalah atau husnuzon. Nah, caranya begini, ditanya, iki duwe kapan lu gure? Nah, ngono. Tapi makane sing nemu barang iku aja muni apa jenenge? Kapan duwe lugur aja. Iku kok ditakokno. Takokno maneh, "Sik delok dhuwitmu." Cek jangkep, Pak. Dik. Dik kesake apa dik dompete. Lale jangan-jangan kesake papat gini utawa telu. Gini papat ya. Ambil gini. Nah, berarti kesake papat. Ora nyelempit nek kesak situ gak lugur. Sangka nih lugur. Harus dicek dulu kebenarannya. Jangan-jangan dia akon-akon. Tapi seandainya kamu tertipu, si penemu tadi tertipu, bahwa wong sing nemu duwe, sing ngaku duwe iku cuman akon-akon, butuh duwike, itu bagaimana kamu? Lepaskan saja itu uang itu, ya, lepaskan uang itu. Kamu sudah tidak punya tanggung jawab lagi. Ngerti ya? Kamu sudah tidak ada tanggung jawab lagi. Nah, terus seandainya nanti ada orang yang mengaku lagi, umpama mau miko sing ngakoni, wis dikekno ambil. Dikekno duwike nang miko. Mari ngono tibae meneh anjane betul-betul duwe hilang. Sejumlah itu, misalnya 10.000. Duwe yang memang lugur 10.000. Terus krungu kok Tama sing nemu. Takon angganan Tama. Jare Tama lho wis takeno miko, wong miko sing aku jare duwe hilang. Wis takeno miko. Akhirnya bagaimana kewajiban Tama dengan uang itu tadi? Tama mempertemukan Miko dan Angga. Dipertemukanlah, ya apa iki sing bener iki? Duwe Miko apa duwe Angga? Enggak wis padha ngotote umpama temen lho sumpah umpama wis ngene ae. Sing berhubung padha ngotote padha ngaku bener duit iku sing enak dibagi loro. Menjadi 5.000 gang. Tama tapi gak melok-melok. Gak melok keduman ngono lho. Jadi antara Miko dan Tama iki lek duit titik lho ya. Duit titik gak apa-apa ngono iku. Tapi lek duit gede aja ngono carane. Harus dicari tahu dulu misalnya 1 juta atau berapa duit. Kadang-kadang kan mungkin ono wong dompete lugur barang kan mungkin. Apa tahu gak nemu tapi roh ono wong nemu dompet. Dompet itu wedok, isine akeh. Kari ngono lho, wudu kari di tempat wudu. Isine akeh. Ya ono ATM duit ae berapa juta. Nah, akhirnya oleh pemilik masjid diumumkan. Dan kebetulan orang yang menemukan itu orang yang jujur. Jadi dompetnya dikekno nang ngene takmir masjid, kemudian diumumkan siapa yang
merasa memiliki dompet warna ini di tempat ini, di tempat wudhu. Jadi harus ngono, lek duit gede. Lek di akoni wong akhirnya ya apa gegeran ya apa, wong duit gede. Kan gegeran iso. Ya lek gegeran tok. Lah lek sampai gelut. Ngono. Jadi harus ada sikap-sikap tertentu dalam menyikapi benda-benda tertentu. Ya. Kadang-kadang anjane ana wong nakal sing duduk wae ngaku wae. Ya sudah kita tutup. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.